Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai dinamika kebijakan impor pangan di Indonesia dengan judul topik yaitu beras. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Peter Arusius Ginting dan teman saya Brian Chandrian. Provinsi Aceh sendiri mendapat jatah impor sebanyak 10.000 ton untuk tahun ini. Sebelumnya sebanyak 5.000 ton sudah duluan tiba di Pelabuhan Krungkekuh Lok Semawe. Beras ini akan digunakan untuk kebutuhan bencana alam, golongan anggaran, dan juga untuk program KPSH atau operasi pasar. Stok beras impor ini mampu memenuhi stok beras di Aceh sampai dengan Beras merupakan komoditas utama di Indonesia. Keberadaannya sangat menentukan stabilitas ekonomi dan sosial, mengingat jutaan petani bergantung pada produksi padi sebagai sumber mata pencarian. Namun ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional akibat faktor seperti cuaca, gagal panen, atau peningkatan konsumsi, pemerintah sering melakukan impor beras untuk menambah stok dan menjaga stabilitas harga di pasar. Selain dikonsumsi secara langsung, beras juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi melalui berbagai produk olahan seperti tepung beras, mie beras, kue tradisional, kerupuk beras hingga produk modern seperti rice crackers dan minuman berbahan beras. Tren impor beras dari tahun 2017 hingga 2024 dapat dilihat dari data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa tren impor beras di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2017 hingga 2024. Puncak fluktuasi impor terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Hal tersebut dikarenakan produksi beras di Indonesia semakin sedikit, sehingga dilakukan impor dari negara-negara lain. Next. Selanjutnya, nilai volume impor dapat disebabkan oleh harga beras yang cenderung mahal pada beberapa tahun. Dapat dibuktikan dari tabel di atas, nilai impor yang lebih tinggi pada tahun 2023 sampai 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 bisa dilihat sempat terjadi nilai impor yang tinggi karena harga beras cenderung murah, namun pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi penurunan dikarenakan harga beras semakin naik. Next. Negara pemasok terbesar. Yang pertama, Thailand merupakan pemasok utama dalam sebagian besar tahun 2017 sampai 2020, 2022, 2024 dan estimasi. Persentase impor cukup stabil dan cenderung dominan, terutama pada 2023 mencapai lebih dari 45%. Thailand dikenal sebagai importir beras premium dengan kualitas yang konsisten. Indonesia banyak mengimpor dari Thailand ketika terjadi penguatan harga domestik atau kekurangan stok cadangan. Yang kedua, Vietnam. Vietnam adalah pemasok penting dengan persentase yang fluktuatif namun konsisten di posisi 2 ter-Vietnam. Menjadi pemasok besar kedua setelah Thailand pada banyak tahun. Vietnam sering bersaing ketat dengan Thailand terutama pada 2018 dan 2023 ketika kontribusinya sangat besar, yaitu sekitar 34-38%. Beras Vietnam banyak dipilih karena harga lebih kompetitif serta pasokan stabil. Cocok untuk kebutuhan program pemerintah seperti bantuan dan stabilisasi harga. Selanjutnya, Pakistan merupakan pemasok signifikan terutama pada tahun 2017 dan 2019, mencapai lebih dari 40% pada 2019. Ekspor Pakistan banyak berupa beras jenis IRRI dan beras panjang. Selanjutnya, kontribusi fluktuatif karena faktor harga, kualitas, dan kebijakan perdagangan antar negara. Selanjutnya ada Myanmar, berperan sebagai pemasok tambahan pada beberapa tahun, terutama 2019 sampai 2020. Kontribusinya biasanya di bawah 20% dan cenderung lebih kecil dibandingkan Thailand dan Vietnam. Selanjutnya ada India. Kontribusi besar terjadi pada 2021 dan 2022. Ketika persentase India meningkat sangat tinggi
bahkan lebih dari 50% pada 2021. India mengekspor beras putih dan beras pecah atau broken rice dengan harga relatif murah. Fluktuasi persentase impor dipengaruhi oleh kebijakan larangan ekspor beras India yang berubah-ubah. Selanjutnya, faktor penyebab impor beras. Yang pertama, produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ketika produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, sehingga impor dilakukan untuk menutup kekurangan tersebut. Selanjutnya, perubahan iklim dan gangguan cuaca. Fenomena seperti banjir, kekeringan panjang yang dapat menurunkan produktivitas lahan dan mengurangi stok beras nasional. Selanjutnya, keterbatasan lahan pertanian. Alih fungsi lahan sawah menjadi area industri, perumahan yang mengurangi kapasitas produksi beras nasional dari tahun ke tahun. Selanjutnya, kebutuhan cadangan pangan pemerintah. Pemerintah perlu untuk menjaga cadangan beras untuk stabilisasi harga dan menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap impor beras. Yang pertama, regulasi impor. Impor beras diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang ekspor impor beras. Adanya batasan jenis beras yang boleh diimpor, antara lain beras untuk cadangan negara, beras hibah, dan beras tertentu untuk stabilisasi. Selanjutnya ada proteksi industri dalam negeri. Pengenaan biaya cukai masuk impor beras sebagai alat proteksi agar beras impor tidak sepenuhnya menggusur produksi domestik. Salah satu tujuan impor adalah untuk menjaga stok beras agar harga beras domestik tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada kebijakan harga. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras melalui Permendak untuk menjaga agar harga beras tetap terjangkau. Untuk petani, pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah agar insentif produksi pada lebih kuat. Selanjutnya, cadangan beras dan ketahanan pangan. Pemerintah membangun cadangan beras pemerintah melalui Bulog sebagai buffer stok strategis. Pada 2025, pemerintah menargetkan stop impor beras karena stok cadangan yang dianggap cukup dan produksi nasional meningkat. Menurut Menpan, stok CBP sempat meningkat hingga lebih besar dari 3,7 juta ton yang dianggap sebagai sinyal kemandirian pangan. Selanjutnya ada dampak terhadap petani. Yang pertama, penurunan harga gabah di tingkat petani. Ketika impor masuk dalam jumlah besar, pasokan beras di pasar meningkat. Hal ini dapat menekan harga gabah terutama saat musim panen. Petani sering tidak memiliki daya tawar sehingga pendapatan mereka turun. Selanjutnya ada meningkatnya ketergantungan petani terhadap kebijakan pemerintah. Karena harga gabah sangat dipengaruhi impor, petani menjadi sangat bergantung pada kebijakan harga pembelian pemerintah. Penyerapan gabah oleh Bulog dan subsidi benih dan pupuk. Menurunnya minat dan insentif produksi. Harga jual yang rendah membuat usaha tani menjadi kurang menguntungkan. Akibatnya sebagian petani mengurangi luas tanam atau beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam jangka panjang ini bisa mengurangi produksi beras nasional. Selanjutnya ada ketidakpastian usaha tani. Impor yang dilakukan saat harga gabah sedang turun menciptakan ketidakpastian bagi petani. Petani kesulitan merencanakan musim tanam karena tidak tahu kapan impor akan dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap harga. Sekian dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih.